Hantu yang satu ini terkenal di daerah yang ada di Sumatera Utara dengan memiliki perawakan yang besar dan memiliki ilmu magis yang cukup tinggi. Konon, hantu yang satu ini juga pernah membuat pemerintah kala itu menjadi kalang kabut saking terkenalnya hantu yang satu ini. Ini terjadi pada tahun 2010, di mana ada sebuah keluarga di Tapanuli Utara dibakar hidup-hidup. Ya udah, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari dunia perhororan, yang dimana tema kali ini adalah Begu Ganjang. Hantu yang satu ini terkenal di daerah yang ada di Sumatera Utara dengan memiliki perawakan yang besar dan memiliki ilmu magis yang cukup tinggi. Konon, hantu yang satu ini juga pernah membuat pemerintah kala itu menjadi kalang kabut saking terkenalnya hantu yang satu ini, hingga membuat banyak masyarakat menjadi paranoid. Namun benarkah hantu yang satu ini tak bisa dikalahkan? Ya udah, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Beragam budaya yang ada di Indonesia berbanding lurus dengan kisah mitos dan mistis yang ada di Indonesia. Bahkan di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kisah dan ceritanya masing-masing nih. Sebut saja Nyi Roro Kidul yang ada di Yogyakarta, yang juga pernah kita bahas di video sebelumnya, yang bisa kalian tonton di video di atas ini. Di sana aku menjelaskan asal-usul serta keterangan masyarakat dengan video-video yang menjelaskan tentang hantu yang satu ini. Nah, kalau kita melampir ke Sumatera Utara, Begu Ganjang ini mungkin menjadi salah satu hantu yang terkenal di daerah tersebut. Bagi sebagian masyarakat dari Sumatera Utara, hantu ini berwujud seperti manusia dengan perawakan yang tinggi dan mengerikan. Dipercaya hantu yang satu ini membawa aura mistis dalam kehidupan seseorang. Saking kuatnya kepercayaan masyarakat kepada hantu yang satu ini, media 80-an pemerintah Simalungun ternyata pernah bikin pertemuan kepada seluruh lurah dan juga camat dengan tujuan untuk memberantas kepercayaan masyarakat terhadap hantu yang satu ini, karena sudah sampai di tahap yang cukup mengkhawatirkan dan juga sangat meresahkan. Memang seberapa seram sih hantu yang satu ini? Kita langsung mulai aja ke fakta berikutnya. Secara bahasa, Begu Ganjang ini artinya adalah hantu panjang. Jadi, kita sepakati kalau nama hantu ini didasarkan pada perwujudannya yang memiliki tubuh yang besar dan karakteristik hantu lainnya. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, hantu satu ini dipelihara untuk menjadi alat pesugihan, bahkan untuk alat santet. Makanya pada zaman dahulu, orang-orang yang memiliki Begu Ganjang selalu ditakuti warga sekitar dan juga memiliki kekayaan yang tidak normal pada masa itu. Nah, meski ditakuti pada masyarakat sekitar pada zaman itu, nyatanya ada orang-orang yang mungkin sudah di titik kesal dan sangat resah terhadap pemeliharaan hantu yang satu ini. Keresahan warga ini berujung kepada hal yang cukup mengerikan, yaitu pembasmian yang diduga sebagai pemilik dari hantu Begu Ganjang. Jadi orang-orang yang memiliki Begu Ganjang akan disuuzoni dan kemudian dihukum oleh warga sekitar dengan cara yang cukup sadis dan sangat mengerikan. Seperti yang dicatat pada majalah Tempo pada edisi 6 Januari 1988. Sepanjang tahun 87 terjadi pengeroyokan terhadap 20 orang terduga sebagai penyimpan dan pemelihara hantu Begu Ganjang. Hal itu membuat Bupati Simalungun pada saat itu, GP Silitonga, mengeluarkan perintah untuk mengganyang Begu Ganjang karena sudah tidak tahan dengan sikap masyarakat yang selalu menganggap hantu satu ini menjadi buah kehancuran. Yang nyatanya kehancuran itu tercipta karena manusia sendiri yang dengan modal suuzon sudah berani menghabisi nyawa orang. Nah, cara untuk menangkap yang diduga sebagai pelaku, penyimpan, dan pemelihara hantu yang satu ini yaitu dengan cara warga akan bergerumbung dan datang ke rumah target yang diduga sebagai pemilik Begu Ganjang. Dan apabila sampai tertangkap, para terduga ini akan dihukum oleh warga sekitar dengan cara yang cukup sadis. Salah satunya dalam catatan Tempo, salah seorang warga bahkan pernah dihumus matanya hingga tembus ke dalam tengkoraknya. Nah, untuk kasus terakhir dari pengeroyokan terhadap pemilik Begu Ganjang, ini terjadi pada tahun 2010, di mana ada sebuah keluarga di Tapanuli Utara dibakar hidup-hidup karena dengan dugaan para keluarga ini memiliki
memiliki dan memelihara hantu Begu Ganjang. Tuh. Ini permasalahannya bukan di hantunya, tapi masyarakatnya terlalu berlebihan. Selain dimanfaatkan sebagai alat pesugihan dan untuk mencelakai orang, ada hal lain yang membuat hantu yang satu ini cukup mengerikan nih. Konon kalau kalian bertemu hantu ini secara langsung, kamu bisa dipastikan menjadi sangat sakit dan tidak bisa sembuh dengan ilmu medis, dan bahkan bisa sampai ke arah meninggal dunia. Tapi meski begitu, ada seorang paranormal asal dari kota Medan bernama Abah Rahman bilang kalau sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan belum tentu berasal dari hantu Begu Ganjang. Ia meminta masyarakat untuk menjadi sangat bijak dan memilih informasi yang tepat untuk hantu yang satu ini. Dan Abah Rahman ini juga meyakini kalau hantu Begu Ganjang itu masih ada hingga saat ini, dan meminta masyarakat untuk tidak perlu membahas hantu yang satu ini karena ditakutkan kalian akan menjadi merugi dan sangat berbahaya membahas hantu yang satu ini secara dalam. Berarti ini tahu ya kalian, artinya ini kan tidak terlalu ada begini. Inilah membunuh. Inilah membunuh. Membunuh ini. Oh, ini membunuh. Udah banyak korban ya? Ini korbannya nih. Terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, sebaiknya kita pilah dan telaah hantu yang satu ini. Apalagi hantu satu ini cukup sensitif dan memiliki ilmu magis yang cukup kuat. Ya udah, untuk sekarang videonya sampai sini aja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya, karena aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta yang jauh lebih mengerikan. And I'll see you guys next time. Bye.